Seorang anak memelihara dewa kematian sebagai hewan peliharaan, tetapi hari ini, sosok yang biasanya cerewet itu justru bungkam. Awei segera sadar ada yang tidak beres. Ia cepat mengeluarkan ponsel dan mendapati ada orang membuntuti dari belakang. Ia menduga orang kepolisian, lalu menanyakan pada dewa kematian siapa nama orang itu. Ternyata Awei punya sebuah buku catatan hitam. Siapapun yang namanya ditulis di sana akan mati. Namun dewa kematian menolak memberitahu. Katanya ia tidak akan ikut campur urusan manusia. Lalu bagaimana polisi bisa menemukan Awei? Rupanya sang detektif menyusun ulang lini masa kematian para korban dan melihat polanya seperti jadwal pelajaran. Karena itu polisi menyimpulkan pelakunya seorang siswa dan data korban selain diketahui polisi, juga mungkin diketahui keluarga mereka. Polisi pun berniat membuntuti semua keluarga korban, sementara ayah Awei adalah kepala kepolisian, sehingga ia juga masuk daftar curiga. Untuk memastikan siapa yang mengikutinya, Awei sengaja mengajak pacarnya naik bus, dan sang kepala polisi langsung ikut. Awei segera mengenalinya. Saat hendak menanyakan alasan dibuntuti, tiba-tiba seorang perampok menyandera sopir dan memerintahkan semua orang menyerahkan uang. Awei pun mendapat ide. Ia menulis di secarik kertas bahwa ia akan melumpuhkan perampok itu. Kepala polisi khawatir ia terluka, terpaksa memperkenalkan identitasnya, sehingga Awei mengetahui namanya. Lalu Awei memunculkan dewa kematian, namun hanya perampok yang bisa melihat. Perampok itu kaget, segera menyuruh sopir berhenti untuk kabur, tetapi detik berikutnya ia tertabrak mobil yang melintas dan terpental. Semua orang mengira itu kecelakaan, padahal Awei sudah menulis waktu serta penyebab kematian perampok sebelumnya. Tujuannya semata untuk tahu nama kepala polisi. Pulang ke rumah, Awei tidak langsung bergerak karena ia berniat membereskan kepala polisi beserta rekan-rekannya. Keesokan hari, Awei menghubungi kepala polisi, lalu memakai buku catatan itu untuk menewaskan penumpang di sebelahnya, kemudian mengancam kepala polisi agar menuliskan nama rekan-rekannya, jika tidak, ia akan jadi korban berikutnya. Kepala polisi ketakutan dan hanya bisa menuruti, lalu mengirim daftar itu lewat email kepada Awei. Ia mengira bisa selamat, tetapi baru turun dari kereta bawah tanah, ia ambruk dan tewas. Pada saat yang sama, polisi lain yang menyelidiki kasus ini juga tewas serentak. Peristiwa ini mengguncang pimpinan. Mereka memerintahkan ayah Awei segera menangkap pelaku. Di bawah tekanan, sang kepala kepolisian terpaksa meminta bantuan sang detektif. Tak disangka, detektif itu masih muda, namun ia sudah menghitung modus pelaku, dan lewat data keluarga polisi, ia mengunci tersangka.